Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih kesempatan hari ini, kita ketemu lagi dengan, Sisi Vera dalam GKM ya. Ini kebetulan bahan kita agak lumayan baru karena kemarin ini juga tadi mendadak. Masalah korteksnya. Jadi ini sosialisasi tata cara pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakan pada Kementerian Lembaga, karena memang saat ini lagi hangat-hangatnya kita di Vera ya, mengikuti korteks ini karena dia terkait dengan LPJ bendahara. Jadi kemarin sudah keluar SE SE dari perbendaharaan nomor 1 SE1 perbendaharaan tahun 2025, dan itu sudah sudah disosialisasikan kemarin dari kantor pusat juga, dan kita kebetulan kemarin mengikuti. Jadi kronologi penyusunan surat edaran ini adalah koordinasi awalnya adalah sejalan dengan pada tanggal 30 Januari 2025 telah dilaksanakan rapat offline katanya ya, di pusat antara Perben dengan Dirjen Pajak dengan Balai Penelitian, bahwa membahas dalam hal pencatatan penggunaan penyertaan pajak oleh bendahara pada satuan kerja pengelola. Jadi arahannya kemarin berdasarkan arahan Dirjen Perbendaharaan, ini perlu diatur ya untuk pemotongan pajak pada bendahara, apakah itu nanti akan mempengaruhi pencatatan pada sakti dan juga korteks. Dan di APK akan melakukan pengawalan penggeseran akun yang terdampak dari aplikasi korteks. Memang hal yang baru ya, kalau ini hal yang baru dari korteks ini kita adalah munculnya akun baru ya, akun deposit pada dengan adanya surat edaran ini, jadi muncul ada akun baru ya, akun deposit untuk pajak. Jadi awalnya itu yang baru itu ada akunnya 411618 itu, jadi akun deposit perpajakan itu. Jadi kalau sakit sekarang ini menyator itu dengan akun deposit gitu. Dan ini tujuannya dalam penyusunan draft ini untuk mengakomodir hal tersebut, maka perlu dibuat regulasi terkait dituangkan dalam bentuk rancangan surat edaran tentang kewajiban administrasi perpajakan oleh Kementerian Lembaga, perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, pembuatan bukti potong, setor, perekaman setor, yang penyampaian SPT. Jadi ini semua nanti akan langsung ke ke pajak yang dulunya Dirjen Online, sekarang katanya salah ada korteks itu. Dan juga telah dilakukan pembahasan draft surat edaran oleh Direktur SP bersama Direktur PA, PKN, APK pada pekan 2 Februari. Jadi makanya ini mungkin yang salah satunya kenapa kemarin Sakti akhir-akhir ini benar-benar sangat sering lemot dan segala macamnya ya, nggak bisa akses. Jadi semuanya terkena baik itu pencairan dan juga di laporan. Dan telah dilakukan harmonisasi dan legal drafting oleh Direktorat SP bagian OTL Sekjen Perbendaharaan pada pekan ketiga Februari 2025. Nah, poin-poin pengaturan dalam surat edaran ini adalah telah diterbitkannya PMK tahun nomor 81 tahun 2004 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Jadi perlunya pedoman kepada Kanwil DJPB dan Kepala KPPN tentang tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan pada satuan kerja Kementerian Lembaga. Dan maksud tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pejabat perbendaharaan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dan ruang lingkupnya adalah pelaksanaan pemotongan pemungutan pajak, penyetoran pajak, nanti yang pemotongan pajak, rekaman bukti setor, serta penyampaian SPT pada satuan kerja KL dan pejabat perbendaharaan. Dan salah satu dasarnya adalah PMK 162, PMK 05 2013 yang ini terkait dengan LPJ ya. Makanya kita ini agak ikut membahasnya. Nah, prinsip-prinsip pengaturan dalam surat edaran yaitu mengikuti proses bisnis Dirjen Pajak, di mana kegiatan administrasi perpajakan oleh bendahara meliputi penyetoran pajak yang dipotong dan dipungut bendahara, pembuatan bukti pemotongan pemungutan, serta untuk semua jenis pajak penghasilan, baik itu GUP, PTUP, dan LS. Penyampaian SPT yang dilakukan melalui korteks. Jadi memang nantinya pemungutan pajak antara
yang dari GOP PTOP dengan LS bendara tuh dan LS bendara dengan SPM biasa itu berbeda ya. Mengikuti proses di satuan kerja, mengikuti pada besarnya potongan atau pengenaan pajak dilakukan oleh PPK. Kewajiban pemotongan pemungutan, perekaman potongan pungutan pada sakti, penyetoraan pada protes, pembuatan bukti potong, perekaman yang nantinya ini ya dilakukan oleh bendahara. Verifikasi kebenaran bukti potong, bukti setor yang dibuat oleh PPSPM dan menyesuaikan probis pada sakti, di mana penambahan akun 411.618 pendapatan pajak tidak langsung lainnya dideposit pada sakti, dan penambahan uraian akun definitif dan fitur isian aplikasi sakti. Jadi kalau biasanya Saker itu biasanya merekam, misalnya kalau ada kwitansi langsung akunnya PPH apakah PPN itu kan langsung itu. Kalau sekarang kan enggak, dengan akun deposit dulu, nanti barulah direkamkan ininya keterangannya ini tadi dari PPN atau PPH itu. Tapi sebenarnya dalam mekanisme perekaman di aplikasi sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang pernah dilakukan. Hanya saja kemarin ini terkendalanya karena akunnya itu baru ditambahkan terakhir ini ya, minggu kemarin baru. Jadi Saker di saktinya sendiri, walaupun mereka sudah melakukan penyetoran dengan akun ini 11.618, tapi karena saktinya belum ada mengakomodir, jadi pada Saker sendiri kemarin banyak yang melakukan penangguhan pungutan atau penangguhan untuk penyetoran gitu. Dan kalau akhir-akhir ini yang minggu kemarin itu akun ini sudah ada, jadi Saker seharusnya sudah lancar ya mereka angkat. Jadi yang kita nanti juga dikonfirmasi juga nanti akan terbacanya 411.618. Nah, perbedaannya untuk alur penatausahaan pajak ini itu kan ada yang pajak dari potongan atau pungutan bendahara yang berasal dari kwitansi, baik itu kwitansi GOP, TOP itu kan, dan juga ada pajak dari potongan SPMLS. Dan untuk SPM itu masih seperti biasa karena memang akunnya tetap ya, kayak misalnya dia akun ada PPN, ada PPH tetap pakai PPH 21 itu kan 411, 21, 1122 gitu. Sementara kalau yang untuk potongan bendahara ini memakai akun deposit tadi 411.618 itu. Nah, hanya saja perbedaannya nantinya yang mungkin kita perlu ya, ini kalau dijelaskan banget agak lama. Jadi yang untuk agak perbedaan dari yang kemarin ini dari DJ Pon Online adalah salah satunya adalah kalau biasanya kemarin di billing itu masa aktifnya itu ada 14 hari, kalau sekarang cuma 3 hari. Jadi memang Saker yang biasanya agak lambat-lambat menyetorkan pungutan pajaknya itu kalau lebih 3 hari kan billingnya nggak aktif. Itu yang agak berbahaya. Sementara mereka kalau sudah merekamkan di sakti itu nantinya akan langsung nampak itu loh berapa yang harusnya mereka harus setor. Jadi ini akan berpengaruh nantinya ke SPT masanya. Nah, jadi perbedaannya nanti untuk untuk Saker sendiri itu mereka bisa menggabungkan setoran ini satu billing pajak deposit tadi itu bisa untuk beberapa tagihan pajak kwitansi. Intinya kayak gitu. Jadi misalnya dari satu billing ini bisa untuk 2 atau 3 kwitansi yang terdiri dari beberapa pajak, jenis pajak itu. Dan itu pun masih bisa diserahkan juga kepada Saker. Boleh juga mereka merekamkan per akun depositnya per pungutan pajaknya, misalnya ada PPN dan PPH. Nah, mereka boleh buat 2 billing deposit, jadi 2 buah setoran nanti. Ini juga tergantung dari Saker. Kalau misalnya mereka lebih memudahkan pengawasan mungkin satu-satu. Tapi kalau misalnya mereka mau gabung juga nggak apa-apa. Ini misalnya pengadaan RTK itu ada brutonya 5 juta, nanti ada jenis pajaknya ada PPN dan PPH. Ini bisa langsung setor digabung aja yang 495.000 ini dengan 67.000 atau dibuat 2 buah itu intinya.
apa lagi ya? Jadi intinya kalau kita di KPPN kemarin yang saya tangkap ya dari diskusi kemarin, selagi mereka menyetor, kita akan mengkonfirmasikan hasil konfirmasi pajak yang kita ini kan ke Saker itu, yang kita keluarkan ke Saker ada sesuai antara akun jumlah dan ini ya, akun jumlah dan tanggal setor ya, akun jumlah, berarti akun dan jumlahnya ya, karena untuk akun berarti sekarang akunnya 4, 11, 8, 16, lagi akunnya itu ya pakai akan terkonfirmasi di kita. Jadi kayak gitu juga hasil LPJ-nya nanti kalau mereka merekamkan dengan akun PPH ataupun PPN itu nanti pasti tidak akan terkonfirmasi gitu hasil nota konfirmasi yang secara otomatis di laporan bendahara. Untuk penyetoran pajak secara internnya Saker gitu loh. Kalau yang untuk kita paling intinya cuma itu aja, tidak jauh beda, hanya saja ada kemunculan akun yang baru ya, akun deposit itu aja. Sekian saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tahu ini mungkin banyak kali kekurangannya ya, karena ini memang barang yang baru gitu loh. Dan kita sama-sama belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.